Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Iqra. 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 Ketika kita berbicara Al-Qur'anul Karim, kita tinjau bahwasanya Al-Qur'an ini turunnya berangsur-angsur, ayat demi ayat. Dari beberapa ayat ini, dan ayat ini sendiri mempunyai arti. Kalau ditinjau dari bahasa Arab, ayat itu artinya keajaiban. Maka tidak salah ketika para rasul menerima wahyu-wahyu Allah. Setiap rasul mempunyai keajaiban masing-masing. Di antaranya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keajaiban yang dialaminya apa? Mampu membelah bulan dengan jari. Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Kalau ayat ini memiliki arti keajaiban, maka tidak salah para rasul pada masa itu diberikan keajaiban-keajaiban oleh Allah. Siapa saja di antaranya? Di antaranya seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan oleh Allah untuk membelah bulan. Nabi Musa alaihissalam diberi kemampuan membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Sulaiman diberi kemampuan keajaiban bisa berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang disebut binatang. Nabi Isa alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah menyembuhkan orang buta. Ini keajaiban dari Allah. Dari sekian banyak kemampuan-kemampuan manusia pilihan Allah. Oleh karena itu ayat ini diartikan sebagai keajaiban. Kalau kita tinjau arti ayat dari bahasa Ibrani, ayat itu artinya tanda. Maka kalau kita lihat, perhatikan, sangat luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Saudara-saudara semua yang berbahagia, teman-teman dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran ini terdiri dari 3 unsur tadi. Ada ayat, ada surat, ada juz. Dan turunnya pun berangsur-angsur. Ayat pertama adalah Iqra. Bacalah. Sampai 3 kali diulang kata Iqra ini. Baru Nabi Muhammad SAW melanjutkan bacaan itu. Di ayat lain di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45 Allah berkata utslu, artinya baca. Lalu apa perbedaan antara Iqra baca dengan utlu baca? Iqra pertama ini perintah dari Allah untuk manusia, bahwasanya manusia disuruh membaca apa-apa yang tertera, apa-apa yang ada, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Yaitu Iqra, perintah johiriyah. Mata kita disuruh membaca, telinga kita disuruh membaca, mulut kita disuruh membaca. Lalu kalau Iqra perintah zohiriyah, utslu Iqra membaca secara batiniah. Karena di dalam hati kita ada juga yang dinamakan mata, ada juga yang dinamakan telinga, ada juga yang dinamakan kata lisan di dalam hati kita. Maka utslu itu sendiri mempunyai arti lebih mendalam, yaitu melakukan observasi tentang apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau kita perhatikan di sini kita disuruh melakukan Iqra, membaca secara mata. Kalau ayat itu artinya tanda atau keajaiban yang sangat simpel sederhana saat ini adalah yang ada di depan mata kita ini. Yang saya berdiri di sini. Ternyata di sini ini adalah batu. Kita disuruh mengikrah dari batu, tanda-tanda kebesaran Allah.
Makanya batu ini adalah salah satu bentuk tanda kebesaran Allah. Di mana buktinya? Sekarang kita lihat. Di dalam Al-Quran ada ayat. Ayat ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ayat kauniyah. Ada yang namanya ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat alam. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat manusia, maka apa yang tertera di alam semesta ini adalah petunjuk buat manusia juga. Kauniyah ini berbicara tentang alam. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, surat pertama Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, surat keempat An-Nisa. Ini judul surat ini berbicara tentang alam. Bagian-bagian dari alam. Sapi bagian dari alam, lelaki bagian dari alam, perempuan bagian dari alam, hidangan bagian dari alam, binatang ternak bagian dari alam, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya bercerita tentang alam. Sekarang mari kita lakukan observasi salah satu ayat kauniyah itu, yaitu surat yang ke-15. Di dalam Al-Quran surat yang ke-15 itu jatuhnya surat Al-Hijr. Al-Hijr itu adalah batu. Dia surat ke-15. Jumlah ayatnya 99. Maka kalau kita totalkan urutan nomor yang ke-15 dengan jumlah ayat 99, 15 ditambah 99 maka akan menghasilkan 114 surat. Nah, 114 surat ini bisa melahirkan dua warna. Warna pertama bisa diartikan sebagai jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang kedua bisa diartikan An-Nas, manusia. Pesan singkatnya apa? Berarti Al-Quran ini diturunkan buat manusia. Bukan hanya satu warna, tapi seluruh manusia yang berwarna-warna, yang bersuku, yang berbudaya, berbangsa dan bernegara. Semua manusia. Bukan hanya buat orang Islam toh. Bukan hanya buat kaum muslimin dan muslimat saja, tapi buat makhluk Allah yang dikategorikan sebagai manusia. Teman-teman semua yang berbahagia, Al-Hijr ini sangat luar biasa. Batu. Maka Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pun posisinya ada di atas Gua Hira. Di atas gunung dan di dalam Gua Hira. Itu juga batu. Kenapa Nabi Muhammad di dalam? Dan kalau kita lihat lagi, umat Islam pun melakukan ibadah ke Makkah Al-Mukarramah. Di situ yang mereka lakukan tawaf, yang dikelilingi adalah batu. Berarti ada tanda Allah yang harus dipecahkan secara ilmiah oleh manusia. Pesan yang tersirat di balik ayat yang tersurat, atau pesan yang tersirat di balik ayat-ayat yang tersurat. Saudara-saudara semua yang berbahagia, sekarang saya mencoba memaparkan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di dalam gua. Iqra, Iqra, Iqra. Ini luar biasa, saudara. Ini terdapat di dalam ayat pada surat ke-96, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini sendiri salah satu surat di dalam juz 30. Ternyata juz 30 ini jumlah suratnya dalam satu juz ada 37 surat. Dan uniknya, posisi surat Al-Alaq dia posisi yang ke-19. Mau ditarik dari surat An-Naba surat 78 jatuh sampai dengan 96, Al-Alaq dia posisi surat yang ke-19. Mau ditarik dari An-Nas 114
113, 112, 111 sampai dengan 96 jatuh posisinya di urutan yang ke-19. Ada apa dengan angka 19? Ternyata Allah berkata di dalam surat 74 ayat 30. Surat Al-Mudaththir. Alaiha tis'ata asar. Rahasia kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan 19 malaikat penjaga. Kita kembali kepada surat Al-Alaq. Kalau kita perhatikan, ketika Rasulullah berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah mendapatkan wahyu dari malaikat berdasarkan perintah Allah, kita perhatikan secara seksama. Ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini terdiri dari 19 huruf hijaiyah. Jadi ayat 1 dalam surat Al-Alaq itu ada 19 huruf. Dan pada malam itu Rasulullah menerima wahyunya 5 ayat. Dan di ayat kelima surat Al-Alaq itu bunyinya Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui oleh manusia siapapun, tetapi tidak keluar konteks dari iman dan Islam agar manusia mampu melakukan ihsan. Dan di ayat yang kelima ini ternyata Allamal insan ma lam ya'lam ini terdiri dari 17 huruf hijaiyah. Kalau ayat satunya tadi 19 huruf hijaiyah, ini surat ayat yang kelimanya di surat 96 ini 17 huruf hijaiyah. Mari kita pelajari lebih mendalam. Kalau Iqra, kita disuruh membaca, mata kita disuruh melihat. Kata Allah, alam naj'al lahu ainain. Allah menciptakan 2 bola mata kita kudu untuk digunain yang namanya baik-baik. Apa? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan mulut dan lisan, walisan wasafatain, dikasih mulut dan bibir, 2 bibir, kita disuruh berbicara, berdialog tentang kebesaran Allah. Ini adalah tanda perintah dari Allah. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kita kembali kepada surat Al-Alaq ini, surat ke-96. Ternyata surat 96 ini kalau kita sederhanakan 9 ditambah 6 totalnya 15. Angka 15 ini kita korelasikan ke dalam Al-Quran, surat ke-15 itu ternyata surat Al-Hijr, batu. Maka batu ini adalah simbol kebesaran Allah juga. Sampai di dalam diri kita pun ada namanya batu, walaupun cuma disebut batu ginjal. Berarti di dalam diri manusia terdapat pesan yang tersirat, yaitu Al-Quran, perintah dari Allah. Kembali ke ayat pertama, Utlu dan Iqra. Sama-sama baca, tapi kalau Iqra baca secara zahir, Utlu baca secara batin. Arti Utlu sendiri adalah lakukanlah observasi, penelitian lebih mendalam. Sekarang coba kita simak. Iqra diulang 3 kali. Iqra pertama kali. Karena pada saat itu perintah Iqra itu turun, Nabi Muhammad bertanya dalam hati, ini siapa yang ngomong? Karena ini utusan Allah yang disebut malaikat, malaikat langsung tahu. Lalu malaikat menjawab, Jitu min amrillah liulqiya laka an amanatihi qaliduni ma'akulul lak ya Muhammad Iqra. Nabi Muhammad masih diam. Iqra yang kedua baru Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, apa yang saya mau baca? Karena pada saat itu beliau berada di dalam gua dan malam hari, tidak ada pelita, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, dan tidak ada yang lainnya. Lalu beliau berkata, ma'ana biqari, apa yang saya harus baca? Apa? Saya tidak bisa membaca apa-apa. Nah, sebagian kelompok berasumsi Nabi Muhammad tidak bisa baca apa-apa. Perintah yang ketiga, Iqra, baru Rasulullah mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Maka salah satunya perintah ini bukan hanya berlaku buat Nabi Muhammad, perintah ini berlaku buat kita juga. Mari kita ikra apa yang Allah ciptakan ini. Contoh hal ini, Al-Hijr ini. Karena ikra diulang 3 kali, terdapat di dalam surat 96 ayat pertama. Uniknya kata ikra ini terdiri dari 5 huruf. Alif, Qaf, Ra, Alif, Hamzah. Dan pada malam itu Nabi mendapatkan wahyu 5 ayat. Iqra terdiri dari 5 huruf. Kalau kita mencoba perhatikan lebih mendalam, ternyata huruf hijaiyah ini di dalam Al-Quran mempunyai komposisi nilai. Maka disebutlah konsonan hijaiyah. Alif 1, Ba 2, Ta 3, Sa 4, Jim 5. Begitu seterusnya sampai dengan Ya 30. Mari kita perhatikan. Kalau Iqra terdiri dari huruf alif, huruf pertama. Qaf, huruf ke-21. Ra, huruf ke-10. Alif ke-1. Hamzah ke-29. Kalau kita totalkan keseluruhannya, jumlahnya menjadi 62. Jumlah 62 ini kita tambah dengan 5. 5 ini dasar dari mana? 5 huruf kata Iqra itu sendiri. 62 ditambah 5 menjadi 67. Kalau angka 67 ini kita korelasikan ke dalam surat di dalam Al-Quran, maka jatuhnya pada surat Al-Mulk, yaitu Raja Alam Semesta yang menciptakan muka bumi ini. Dan surat Al-Mulk ini, surat 67 ini jumlah ayatnya ada 30. Maka Iqra atau Al-Alaq ini terdapat di dalam juz 30. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau Iqra tadi totalnya seperti itu, Al-Mulk jumlah ayatnya 30, dan Iqra ini Al-Alaq terdapat di dalam surat 96 yang terletak di dalam juz 30. Lalu Utslu kita lihat. Utslu ini terdapat di dalam surat 29 di ayat yang ke-45. Kalau kita totalkan 29 ditambah 45, maka totalnya 74. Angka 74 kalau kita korelasikan ke dalam Al-Quran suratnya Al-Mudassir, karena yang dibahas Iqra ini bercerita di dalam juz 30, Al-Mudassir ini surat 74. Kita buka, kita lihat, ternyata di dalam surat 74 ayat 30 Allah berkata, Alaiha is'ata asar. Rahasia kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0 atau 19 malaikat penjaga. Ternyata alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini semuanya sudah diukur sedemikian rupa, termasuk diri manusia. Makanya manusia pun tidak pernah lepas dari angka. Dari kaki ditanya, kaki nomor berapa, sendal sepatu, pinggang ditanya nomor berapa, baju ditanya nomor berapa, pala ditanya pecinya nomor berapa, tangan ditanya jarinya ring berapa. Sampai penyakit yang ada di dalam diri manusia pun ditanya. Pertama, tensinya berapa? Angka. Dan ilmu angka ini telah pernah dipelajari, pernah dikaji oleh ulama terdahulu. Siapa? Oleh Ibnu Rus, oleh Ibnu Sina, oleh Al-Farabi, oleh Al-Jabar. Maka para ilmuwan zaman dahulu bisa mewariskan rumusan pengetahuan yang bisa kita nikmati sekarang. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau kata utslu ini
Surat 74 ayat 30 Allah berkata, alaihi tis'ata, rahasia kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0. Maka kita lihat juz 30 ini. Karena dia posisinya juz 30, jumlah suratnya ada 37. Kalau kita totalkan 3 ditambah 7 jadi 10. Karena wahyu pada malam itu turunnya 5 ayat, maka kita lihat surat 10 ayat 5. Allah berkata, Allah lah yang menciptakan matahari, Allah lah yang menciptakan bulan, diletakkan sesuai dengan tempatnya, dan mereka berputar pada porosnya matahari untuk menggerakkan planet-planet muka bumi ini. Tujuannya satu, agar terjadi perubahan pergantian waktu, pergantian siang, pergantian malam, pergantian hari, bulan, dan tahun. Bahkan poinnya Allah berkata, lita'lamu adada sinin wal hisab, agar manusia mempelajari ilmu pengetahuan tentang ilmu hitung. Maka lahirlah ilmu matematik. Atas dasar landasan hukum inilah saya secara pribadi atau kami semua ingin mencoba berbagi dari apa yang pernah kami pelajari tentang ilmu matematik di dalam Al-Quran. Saudara-saudara semua yang berbahagia, saya lanjut terlebih dahulu. Kalau perintah matematiknya ada, perintah belajar ilmu hitungnya ada, maka kita jalankan lagi perintah utlunya, yaitu melakukan observasi tentang angka tersebut. Dari ilmu matematik ini lahirlah rumusan dasar sederhana. Apa? Rumusan tambah, bagi, kurang, dan kali. Ini rumusan dasar hitung yang sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tambah, bagi, kurang, kali. Manusia sifatnya di dunia rata-rata dalam segala hal pengen ditambah. Tetapi manusia malas dan enggan serta takut berbagi. Karena pikirannya ketika dia berbagi, apa yang dia bagi akan kurang. Padahal sejatinya ketika dia berbagi bukan berkurang, tetapi malah dikali dari apa yang dia bagi. Itu janji Allah. 1:7. Yang mana tangkainya 100, jadi 1 menjadi 700. Ini pesan singkat dalam dasar rumusan ilmu matematik. Tapi kebanyakan manusia cuma menggunakan salah satu rumusan dasar ini. Ada kelompok yang menggunakan rumusan dasar kurang. Selalu di dalam hidupnya dia merasa kurang. Punya ngaku tidak ada, ngaku tidak punya. Karena dia takut berbagi sesama, karena dia takut berbagi sesama saudara, takut berbagi sesama manusia. Ada juga yang menggunakan rumusnya kali. Kenapa melakukan itu? Ya kali-kali aja, kali-kali baik. Ada juga yang menggunakan rumusnya tambah. Selalu minta ditambah, minta ditambah, minta ditambah. Inilah sifat manusia. Karena apa? Dia seolah-olah menggunakan rumusan ini dari satu sudut pandang. Padahal pesan singkat dari rumusan dasar ilmu matematik, ilmu eksak yang pasti, tambah, bagi, kurang, dan kali adalah ketika manusia ingin mendapatkan segala sesuatu dalam segala hal, ingin ditambah, maka jangan pernah malas berbagi. Karena ketika berbagi bukan berkurang, tetapi apa yang kita bagi akan dikalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Janji Allah, orang yang berbagi 1 dikali 7 tangkainya 100, jadi 1 dikali 700. Saudara-saudara yang berbahagia, kita kembali kepada surat Al-Qadar di dalam juz 30 ini. Kalau tadi Iqra 3 kali diulang, dan Iqra ini, Al-Alaq ini surat ke-96. Iqra adalah surat pertama yang turun. Maka kalau angka 96
ditambah dengan 1 surat pertama menjadi 97. Coba kita perhatikan. Di dalam surat 97 Allah berkata, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ini turunnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu surat 97. Dan surat Al-Qadar ini ternyata jumlah isinya 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikata. Di situ. Jadi di situ ayatnya cuma 5 Al-Qadar. Dan di dalam Al-Qadar ini sendiri kata qadar itu diucapkan 3 kali. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 kata qadar diulang. Kata lail pun diulang 3 kali. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 mengatakan tentang kata lail 3 kali. Maka kalau kita lihat kenapa ikra diucapkan 3 kali, kata qadar diucapkan 3 kali, kata lail diucapkan 3 kali. Kalau kita total ini 3 dikali 3, 9, 9 dikali 3, totalnya 27. Angka 27 ini kita simak secara baik. Lalu kita kembali kata utlu. Utlu ini terdiri dari 3 huruf. Alif, ta, dan lam. Alif huruf pertama, ta huruf ketiga, lam ke-23. Maka kalau kita totalkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ditambah lam huruf ke-23 jadi 27. 27 di kata utslu dengan 27 tadi yang saya bilang, kalau kita pampatkan di sini kita tambah 27 ditambah 27, maka akan ketemu angka 54. Yaitu kalau di dalam Al-Quran surat 54 itu surat Al-Qamar, yang mana bercerita tentang bulan. Dan surat Al-Qamar ini jumlah ayatnya 55. Maka Al-Quran ini turun pada bulan puasa di malam hari berdasarkan kehendak Allah. Saudara-saudara semua yang berbahagia, sekarang kita lihat Al-Qamar jumlah ayatnya 55. Seolah-olah ini gambaran 5 ayat malam itu turun di dalam surat Al-Alaq, dan 5 ayat ini seolah-olah menggambarkan tentang surat Al-Qadar. Sekarang kita lihat lagi kata Al-Qamar. Al-Qamar ini sendiri kalau kita preteling satu persatu, huruf demi huruf, dia terdiri dari huruf alif, lam, qaf, mim, dan ro. Al-Qamar. Alif 1, lam 23, qaf 21, mim 24, ro 10. Maka kalau kita totalkan 1 ditambah 23 kan 24. Ditambah 21, ditambah 24, ditambah 10, maka totalnya menjadi 79. Dan surat ke-79 ini surat An-Nazi'at, artinya malaikat. Maka ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah pada malam hari itu, yang menyampaikannya malaikat. Dan di dalam surat Al-Qadar itu pun di ayat yang keempat dikatakan tanazzalul malaikat. Allah menurunkan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke apa yang tadi saya ucapkan di awal, yaitu Al-Hijr, batu. Ini kerikil batu
Sederhana tapi dalam maknanya. Al-Hijr itu surat 15. Jumlah ayatnya 99. Sekarang ayat 99, kalau kita jumlahkan 9 ditambah 9, maka akan menghasilkan 18. Angka 18 kita pampatkan lagi, sederhanakan lagi, 1 tambah 8 menjadi 9. Hijr itu sendiri 15. Kalau kita buka di dalam surat 15 di ayat yang ke-9, Allah berkata, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah pula lah yang menjaganya. Oleh karena itu disambut di dalam surat 74 ayat 30 tadi, alaiha tis'ata asar. Rahasia kebesaran Allah di balik angka 1 sampai 9 plus 0 atau 19 malaikat penjaga. Inilah tentang Iqra. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di awal tadi saya bilang Iqra itu perintah zahiriyah. Mata kita disuruh mengikra, telinga kita disuruh mengikra, mulut kita disuruh mengikra. Kalau utlu secara batiniah, mata hati kita disuruh melakukan observasi, telinga hati kita disuruh mendengarkan tentang bisikan kebaikan, tentang kajian. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita kembali kepada Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk oleh Allah. Ketika Allah berkata Iqra secara zahiriyah, mata zahir kita nih disuruh mengikra. Quran ini terdiri dari ayat, surat, dan juz. Implementasi sederhana dari Iqra adalah apa? Menghitung jumlah ayat. Pernahkah kita menghitung jumlah ayat dalam satu Al-Quran? Fatihah 7 ayat ditambah Al-Baqarah 286 ayat, ditambah Al-Imran 200, ditambah An-Nisa 176, terus sampai dengan An-Nas, maka kita akan tahu berapa jumlah ayat sesungguhnya di dalam Al-Quran. Ternyata setelah dihitung, alhamdulillah saya pernah menghitung langsung. Ternyata setelah saya hitung di dalam Al-Quran, jumlah ayat satu Quran itu ada 6.236 ayat. Dan ternyata ketika saya buka riwayat Quranul Karim di lembaran pertama Quran cetakan Indonesia, itu pada masa itu Al-Hajj Munawir Sejali, Menteri Agama 1985 sudah mengesahkan, Lajnatut Tashih Indonesia sudah mengesahkan jumlah ayat yang benar di dalam Al-Quran 6.236. Bahkan Quran cetakan Arab Saudi pun itu menyatakan jumlah ayat yang benar ada 6.236. Lalu bagaimana dengan pendapat yang selama ini berkata 6666? Ada juga yang berpendapat 6234. Mungkin mereka mempunyai dalil tersendiri. Tapi dalam kajian angka, insya Allah kami akan paparkan nanti pada segmen berikutnya.